Langsung saja saya akan menjelaskan bagian-bagian eksternal pada ayam. Yang pertama, kepala, kemudian paru. Paru terbagi atas dua, yaitu rahang atas dan rahang bawah. Kemudian hidung, kemudian jengger, mata, dan lubang telinga. Kedua, leher. Leher menghubungkan antara kepala dan badan. Ketiga, letak bulu. Letak bulu terbagi atas 5 bagian. Pertama, bulu pada bagian sayap. Kedua, bulu pada ekor. Ketiga, bulu untuk menutupi seluruh badan. Yang keempat, bulu untuk menutupi bahu. Dan kelima, bulu-bulu kecil. Selanjutnya, bulu pada sayap. Bulu pada sayap terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, batang bulu, kemudian tulang bulu, dan bendera bulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ-organ pencernaan pada ayam. Yang pertama, mulut. Mulut ayam terdiri dari paru dan lidah. Ayam tidak memiliki gigi sejati sehingga bagian mulut ayam, bagian atas dan bawah tersusun atas lapisan tanduk dan lidah ayam sebagai pendorong makanan agar mencapai oesophagus. Yang kedua, oesophagus atau tenggorokan. Oesophagus berupa saluran memanjang seperti tabung sebagai jalan makanan dari mulut sampai permulaan tembolok. Fungsi utama dari oesophagus adalah menyalurkan makanan ke tembolok. Yang ketiga, tembolok. Tembolok berbentuk seperti kantong pundi-pundi yang merupakan perbesaran dari oesophagus, di mana bagian dindingnya terdapat banyak kelenjar mukosa yang menghasilkan getah untuk melunakkan makanan. Keempat, proventriculus. Proventriculus disebut juga lambung kelenjar. Proventriculus merupakan perbesaran terakhir dari oesophagus dan merupakan perut sejati ayam serta sebagai tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis. Dinding dari proventriculus mensekresikan asam klorida, pepsin, dan getah lambung yang berguna untuk mencerna protein. Ampela ventriculus. Ampela atau gizzard berbentuk oval dengan lubang masuk dan keluar pada bagian atas dan bawah. Fungsi dari ampela adalah mencerna makanan secara mekanik dengan bantuan grid yang berada di dalam usus halus. Usus halus atau usus kecil terbagi atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pencernaan pada usus halus tidak menghidrolisis serat kasar. Serat kasar akan langsung masuk ke organ pencernaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ-organ pernafasan pada ayam. Yang pertama, nares atau lubang hidung. Untuk mengambil udara untuk bernafas, terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara yang masuk. Yang kedua, laring. Fungsi dari laring antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam laring. Jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan, membantu mengatur tekanan intratorakis, pintu masuk dan keluarnya udara, serta mengatur suara. Yang ketiga, trakea. Trakea berupa pipa terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Pada pangkal trakea terdapat siring berupa bercabuk. Ketiga, trakea. Trakea berupa pipa terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Pada pangkal trakea terdapat siring sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Yang keempat, siring terletak pada percabangan pangkal trakea yang mana bila bergetar akan membentuk suara pada ayam. Suara terjadi saat ekspirasi, di mana siring berfungsi sebagai katup penjaga keseimbangan tekanan udara. Kelima, paru-paru.
Terdapat sepasang dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ukurannya relatif kecil dan tidak berlobi, berwarna merah terang sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 7. Usus buntu atau ceca. Ceca terletak di antara usus halus dan usus besar di mana kedua ujungnya buntu. Fungsi dari ceca belum diketahui secara jelas. 7. Usus buntu. Usus buntu terletak di antara usus halus dan usus besar di mana kedua ujungnya buntu, maka disebut juga usus buntu. Di dalam usus buntu terdapat digesti sedikit serat oleh aktivitas mikroorganisme dan pencernaan karbohidrat dan protein serta absorpsi air. Kedelapan, usus besar. Usus besar terletak paling belakang, terdiri dari rektum yang pendek dan bersambungan dengan kloaka berupa saluran yang mempunyai diameter 2 kali lipat dari diameter usus halus atau usus kecil. Pada usus besar terjadi reabsorpsi air untuk meningkatkan kandungan air pada sel tubuh dan mengatur keseimbangan air pada ayam. Kesembilan, kloaka. Kloaka merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan dan lubang pelepasan sisa-sisa digesti, urin, dan muara saluran reproduksi. Bagian terluar dari kloaka disebut ven, yang pada betina lebih lebar dibandingkan jantan karena untuk tempat keluarnya. Saya akan menunjukkan organ internal pada bagian dalam. Yang pertama jantung, kemudian hati kanan, hati kiri, empedu, usus dan lambung kanan serta lambung kiri.